Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita, yaitu dalam kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita hari ini masih dalam keadaan PPKM, kita melakukan kegiatan yaitu pembelajaran daring di rumah. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya ada dalam kesehatan serta keluarga semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah masuk ke link ini ya. Kalau semua masuk, kita lihat dulu coba. Ya, sudah semuanya ya. Ya, untuk sebelum mengawali kegiatan ini, kita mari sama-sama untuk membacakan doa dulu. Yuk, mari kita sama-sama untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman waj'alni minas solihin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita lihat dulu, ini ada beberapa yang ada di sini, kita cek dulu ya. Cek dulu, ada beberapa nih yang sudah masuk, yang ya udah masuk semua ya. Ini ada, ya, coba saya lihat, ada Asma, ada siapa itu, ada Azkianeka, ada Adri, ada Febri, terus siapa, Febiola, ada juga Mia, ada Mia, Nadia, Asma, terus ya ada Dewi, ya, Dewi Kuswati ya, semua Vicky ada, ya, alhamdulillah ya, semuanya hadir semuanya. Alhamdulillah nih kelas awat semuanya hadir ya. Nih alhamdulillah yang, nah hari ini jadi pembelajaran pertama ini yaitu di kelas Putri dulu, alhamdulillah semuanya pada hadir. Baik, ya tadi setelah membacakan doa dan setelah mengabsen, kita insya Allah ya hari ini kita akan membahas tentang di bab ke-6 ini materi PAI pelajaran kelas 7, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Nah, insya Allah bahwa tujuan pembelajaran kali ini kita ini adalah yang pertama menyebutkan arti Quran surat Ar-Rahman ayat 33 bersama Al-Quran surat Al-Mujadal ayat 11. Tujuan yang keduanya adalah menjelaskan makna, kandungan di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33, Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiganya yaitu menjelaskan hukum bacaan. Nah, dari nanti hukum bacaan di sini di dalam silabus ini yaitu tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Terus yang selanjutnya di tujuan keempatnya adalah mendemonstrasikan hafalan. Tentunya nanti ada dihafal dulu ya, sambil dihafal ayat suci Al-Quran ini, itu surat Ar-Rahman ayat Al-Mujadalah. Kemarin kan kita tugasnya sudah ada ya untuk menghafal. Nah, mudah-mudahan nanti di akhir ini kita juga akan coba untuk mendemonstrasikan hafalan-hafalannya yang telah kita sampaikan di grup WA tadi. Nah, oke, selanjutnya. Nah, kepada materi pembelajaran ini yaitu tentang di dalam surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadalah ini yaitu kita menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, di dalam keutamaan mencari ilmu ini insya Allah bahwa sebelumnya kita harus membaca dulu nih. Kita membacanya dulu dan menerapkan ilmu tajwidnya tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Ya, mari kita sama-sama ya membacakan dulu ini atau nanti saya kasih contoh nanti diikuti oleh semuanya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyaral jinni wal insi in istata'tum. Ya, silakan. Lanjut. Ya.
In istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Silahkan. La tanfuduna illa bisultan. Ya, alhamdulillah, jazakallah. Ya, tadi kita lihat tiba dalam surat Ar-Rahman ayat 33-nya ini bahwa ya ma'sarul jinni. Nah, ini kalau kita melihat tentang tajwidnya tentang alif lamnya ya, ada alif lam samsiah, ada alif lam komariah di sini. Ya ma'sarul jinni. Ini termasuk alif lam komariah atau samsiah? Ya, alif lam komariah al jin. Jadi sehingga alif lamnya itu jelas ya. Alif lam jelas. Gimana coba letaknya alif lam samsiah? Ada nggak di sini? Coba Asma. Oh iya, betul. Min aqtaris samawati wal ard, betul ya. Min aqtaris samawati al, jadi tidak dibaca al samawat ya, tapi aqtaris samawat sehingga alif lamnya itu adalah hilang. Nah, itu adalah tentang bacaan al-hamzah. Ya, yang lainnya ya, insya Allah ya, yang lainnya bisa tadi udah dicontohkan oleh Asma. Dah. Nah, ini tentang surat Ar-Rahman. Yang keduanya itu surat Al-Mujadalah. Nah, ini nanti kemarin kan saya udah kasih tugas bahwa surat Ar-Rahmannya itu harus dihafal ya. Sebelumnya ada pembelajaran, kemarin kita ada tugas untuk menghafalkan. Nah, siapa yang sudah menghafalkan nanti kita akan didemonstrasikan ya. Nanti. Nah, ini kita sambil siap-siap dulu aja atau yang lain juga bisa menghafalkan. Nah, lanjutkan kepada surat Al-Mujadalah ayat 11-nya. Nah, kita baca dulu. Ya, sama seperti tadi, saya dulu nanti diikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu. Ya, silakan. Tafassahu fil majalisi fafsahu biyafsahillahu lakum. Ya. Wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Ya, baik. Walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Baik. Alhamdulillah kita dalam membacanya hampir semuanya juga sudah benar bacaan-bacaannya. Nanti tinggal kalian untuk mempelajari makna kandungannya dan tentang arti apa namanya terjemah perkatanya. Kita juga akan masuk kepada terjemah perkata di sini. Yuk. Mari kita artikan nih perkatanya. Nah, di sini kita akan mengartikan pertama, ya ma'syara, wahai golongan. Ya. Ya. Lanjut ya, nanti saya bacakan, diulangi. Jadi saya bacakan dulu, nanti kalian diikuti. Nah, sedikit-sedikit. Ya ma'syara, wahai golongan al jinni wal insi, jin dan manusia. Ya. Ini stopoktum, jika kalian sanggup angtang fudu menembus min aqtari dari sebagian penjuru as-samawati wal ard, langit dan bumi. Fangfudu, maka tembuslah
La tanfuduna. Baik. La tanfuduna. Tidak bisa menembusnya. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itulah kita terjemah perkata. Kita sudah membacakannya terjemah perkata. Nanti di sini kita ada terjemahan secara keseluruhannya dalam surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Coba kita perhatikan nih. Perhatikan terjemahan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintas penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembus kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Ar-Rahman ayat 33 ini. Nah, intinya bahwa ketika kita mempelajari tadi surat Ar-Rahman ayat 33 ini, Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa dari kandungan ini tersebut nih, kita langsung masuk kepada memahaminya nih. Memahami dari kandungan tersebut. Nah, isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 ini sangat cocok untuk kalian pelajari. Karena ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia. Nah, dengan ilmu pengetahuan itulah manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia mampu menembus sekat-sekat yang lain. Selama ini belum terkuak nih, hebat ya. Nah, yang belum terkuak nih, yang selama ini belum terkuak. Ini kita bisa menembus. Coba ada yang bisa ke angkasa, gitu, ya. Ada jalan-jalan ke planet ini. Itu adalah dengan ilmu pengetahuan. Kalau tidak dengan ilmu pengetahuan, mana mungkin bisa? Kita kan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi akal. Nah, dengan akal inilah maka itu adalah harus kita menggunakan akal ini dengan sebaik-baiknya mungkin untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Sehingga dengan memahami kandungan tersebut dari surat Ar-Rahman ini bahwa manusia itu bisa, ya. Manusia itu bisa untuk menembus hal-hal yang memang tidak sanggup ketika tidak menggunakan alat yang canggih, alat yang hari ini yang kita bisakan umpamanya kita menembus seperti ke langit, ya, ke Apollo ya, lihat ada Apollo itu kan kemana? Kemana? Oh iya, ke bulan. Nah, betul, yang ke bulan. Kita kan ada. Nah, kalau dengan ilmu pengetahuan bisa ke bulan. Walaupun ini dulu ketika di zaman-zaman dulu itu masih ada, itu mah bohong, nggak ke Apollo. Nah, tapi kita harus yakin bahwa dengan ilmu pengetahuan pasti bisa. Jadi dalam surat Ar-Rahman tadi bahwa illa bisultan. Bisultan ini dengan ilmu pengetahuan. Jadi maka Allah menawarkan kepada kita bahwa ketika kita mau mempelajari ilmu pengetahuan, maka kata Allah silahkan pelajarilah ilmu pengetahuan. Nah, untuk mempelajari ilmu pengetahuan ini, untuk apa sih manfaatnya? Ternyata banyak manfaat sekali. Orang-orang sekarang yang bisa menciptakan pesawat terbang. Siapa coba yang bisa menciptakan pesawat terbang? Itu sudah banyak bermanfaat. Ada orang yang mau umrohan, mau hajian. Itu kan ketika menggunakan pesawat terbang itu dengan hasil penemuan-penemuan ilmu-ilmu pengetahuan ini dibuatlah sebuah teknologi ya sehingga kita bisa terbang. Nah, ini bisa melintasi udara, lewat udara, itu kan pesawat terbang. Nah, itulah dengan ilmu pengetahuan sehingga manusia ini dapat menjelajahi bahkan sampai kepada angkasa raya ini gitu kan, ke Apollo kan, pakai Apollo itu kan jadi ke planet gitu kan, ke bulan. Nah, ada nggak? Coba lihat, banyak sekali ada orang-orang yang keberuntungannya dengan ini sehingga dengan ilmu pengetahuan ini dunia ini semakin semakin kecil, ya, semakin kecil. Kita lihat coba ya dengan ada ilmu-ilmu yang lainnya. Coba sekarang mendengarkan informasi itu misalnya yang dari mana gitu kan, melalui televisi gitu kan, melalui radio gitu. Nah, ini kita itu adalah program-program yang seperti itu, atau kita lihat internet dari internet gitu. Nah, jaringan-jaringan internet kita kadang-kadang kalau dulu itu membaca berita itu hanya seminggu sekali kita dari koran, baca koran ya. Nah, sekarang itu mungkin di zaman
abad 21 ini, koran-koran itu mungkin bukannya mau bangkrut ya, jarang sekali orang-orang yang membeli koran karena update berita itu sekarang itu lihat tinggal di HP aja. Kita kalau melihat HP gitu ya, YouTube kita baca-baca, ini lihat datang gitu kan, mau apa. Nah, inilah dengan ilmu apa namanya? Ilmu pengetahuan sehingga teknologi sekarang itu semakin canggih kan, semakin canggih. Nah, kita coba dulu kalau kalian mau jalan-jalan itu kan mau jalan kemana gitu kan naik angkot susah itu lama banget. Nah sekarang itu kadang-kadang kita asal punya aplikasinya ada Grab gitu kan ada Gokar gitu kan ini ada aplikasinya kita nggak punya mobil pun juga datang kan mobil ke rumah. Kalau dulu kita mau ngojek harus datang ke pangkalan sekarang malah ojeknya yang datang ke kita gitu kan datang kita tinggal duduk di rumah aja. Nah inilah tentang ilmu pengetahuan ini sehingga dengan ilmu pengetahuan semuanya itu menjadi mudah ya menjadi mudah. Nah itu kita inilah dari manfaatnya seperti itu ya hal-hal yang ini adalah perlu kita pelajari. Nah terus ada lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan itu. Nah kita lihat ada beberapa hadis yang disebutkan di sini karena pentingnya bahwa mencari ilmu itu seperti apa, mencari ilmu pengetahuan itu. Maka di sini ada Nabi Allah Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Nah ini hadis siapa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatuna ini. Jadi menuntut ilmu itu adalah diwajibkan kepada semua muslim. Nah, orang muslim itu wajib menuntut ilmu sehingga orang muslim jangan jangan kalah dengan orang-orang yang non muslim. Kenapa? Karena orang non muslim itu adalah tidak ada hadisnya untuk mewajibkan menuntut ilmu, tapi mereka kalaupun tidak ada hadisnya, mereka itu sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Kita jangan kalah. Kita harus wah kita sudah diberikan oleh Allah SWT Al-Quran. Itu Al-Quran untuk dipelajari, bukan dijadikan untuk pajangan, untuk diamalkan, ya, untuk diamalkan ilmunya untuk dipelajari oleh kita semua. Sehingga di dalam ilmu-ilmu Al-Quran ini sangat lengkap. Nah, terus tentang pentingnya menuntut ilmu, Imam Syafi'i juga ada dalam kitab Diwan ya juga menegaskan, barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, harus dengan ilmunya pula. Itu siapa? Ada yang tahu hadisnya? Ada? Oh, siapa? Oh, iya, iya, iya. Nadia ya boleh coba. Betul, betul, betul. Udah lengkap. Iya. Jadi apa tadi teh? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Terus dilanjutkan ada lagi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Nah, itu. Ya, jadi barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu pula. Nah, sehingga ketika kita menginginkan ilmu dunia, ya dunianya itu ingin oleh kita Allah dikuasai lah dunia itu atau kita ingin dimudahkan dunia. Jangan sampai kan kadang-kadang ada orang yang kalau kita mempelajari ilmu agama terus aja menghafal Al-Quran atau apa-apa, dunia itu nggak ada, nggak bakalan dapat. Nah itu mindset kita yang salah. Justru seharusnya ketika kita ilmunya yang tinggi, apalagi ketika kesolehannya, itu Allah akan mudahkan. Dunia itu akan mudah. Maka kita harus menjadi orang-orang yang berilmu dan bersoleh aja dulu. Itu iya betul. Man amila soleh min dakarin itu kan wa unsa bahwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya itu hadis apa Al-Qur'annya bahwa barang siapa yang beriman dan beramal soleh baik itu dari golongan perempuan, golongan laki-laki ya dan itu beramal soleh maka falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Maka dijamin oleh Allah SWT mendapatkan kehidupan yang bahagia. Itulah buktinya bahwa kita harus dengan kita mencari ilmu, mengejar dunia itu sebenarnya lebih mudah. Yang penting akhirat dulu kita kejar ya, ilmunya dulu kita gali, ilmu dulu kita cari. Gampang. Kalau kita sudah memiliki ilmu, insya Allah bakal dunia itu akan mendekati kepada kita semua. Itu ya, anak-anakku yang saya cintai. Nah,
Tadi ini kita bisa ada penjelasan ya, penjelasan dari kandungan ayat tadi. Ya, penjelasan ya, selanjutnya di penjelasannya. Nah, penjelasan dari kandungan Quran surat Al-Mujadalah ayat 5 ayat 11 ini serta hadis yang terkait tadi itu menjelaskan keutamaan orang-orang beriman dan berilmu pengetahuan. Ini kalau surat Ar-Rahmannya ayat 33 itu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Ini maka ayat ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itulah bahwa pentingnya kita untuk mencari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, ya baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa setelah kita mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini, bahwa harus yang pertama kalian lakukan belajar membaca sampai bacaannya benar-benar benar ya. Kalaupun memang bacaan ini kita juga agak sulit untuk membaca, yuklah minimal kita tidak terlalu salah gitu. Terus kita, karena kalau belajar itu terus belajar dan belajar, insya Allah kita akan bisa ya. Yang keduanya hafalkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tadi surat Ar-Rahman. Ada yang sudah hafal? Oh, boleh nanti dipraktekkan ya. Terus yang ketiga, amalkan ayat-ayat tersebut kepada diri kalian. Nah, supaya kalian semangat dalam mencari ilmu pengetahuan ini. Oke, coba siapa yang mau membacakan surat Ar-Rahman ayat 11 itu siapa? Oh, boleh. Ajkia Meka. Sok, coba dibaca. Oke. Oh iya, hafal ya, dihafal betul hafal. Angtang fudu, ya terus apa? Ya, la tangfuduna. Ya, boleh bagus, terima kasih. Coba siapa lagi yang mau? Oke. Oh iya. Ya, silakan. Ya, Andini. Oh iya, benar Andi tadi gak absen. Ada ya Andini ya. So, coba Andini. Ya, siap. Aud dulu dong, pakai aud dulu. Ta'awud dulu ya. Usahakan. Ya. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, pada pembelajaran hari ini kita dari awal sampai dari akhir kita sudah. Nanti kita untuk ini ada latihan di sini untuk berlatih membaca. Kita alhamdulillah sudah terus membacanya. Dan nanti saya akan coba ya untuk ada di sini ada latihan-latihan. Nanti kita ada tugas individu juga. Nah, ada tugas-tugas individunya yaitu tentang perilaku yang diamati, tanggapanmu ya. Ini ada tugas mungkin kalau tugas kelompoknya belum bisa di ini. Nah, kita nanti ada tugas-tugas individu. Nah, insya Allah nanti saya akan coba ya dikirimkan melalui Google Form-nya untuk mengisi tentang tugas individu ini. Di situ ada dua kolom ya. Dua kolom, yang pertama tentang perilaku yang diamati, terus ada tanggapan kalian, di situ tanggapanmu. Pertama ya, contoh nih, perilaku yang diamatinya, mencermati atau membaca sejarah tokoh-tokoh dunia yang berpengaruh. Itu tentang orang-orang yang memiliki pengetahuan ya, siapa saja. Nah, di situ boleh ya. Terus dapat mendorong kita untuk mencontoh kehebatan-kehebatan mereka supaya kita juga mengikutinya, biar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Oke, ya itu ya. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh. Allahumma ij'alni waladin solihin ya. Coba diulang lagi bahwa Allahumma ij'alni minas solihin ya. Mudah-mudahan ya kita semuanya dijadikan menjadi orang-orang yang soleh ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan hari ini kita akhiri pembelajaran kita ini ya, ditutup dengan pembacaan
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sekian, terima kasih. Saya selaku Ustadz undur diri. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.